Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 yang beranggotakan 1 Pasadena dengan nomor mahasiswa 202210117. Yang kedua, Evi Ratnasari dengan nomor induk mahasiswa 202210160. Yang ketiga, Syafie Ramadhani dengan nomor induk mahasiswa 202210164. Izinkan kami untuk mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Ekosistem dan Artificial Intelligence. Dan izinkan kami untuk share materi dan menjelaskan materi. Untuk saudara Evi Ratnasari, kami persilakan untuk membacakan materi tentang sejarah perkembangan sistem informasi. Sejarah perkembangan sistem informasi. Pada tahun 1950 sampai 1960 tercipta data processing. Pada tahun 1960 sampai 1970 tercipta manajemen reporting. Pada tahun 1970 sampai 1980 tercipta decision support. Pada tahun 1980 sampai 1990 tercipta strategi dan end user. Pada tahun 1990 sampai 2000 tercipta electronic commerce. Untuk pengertian expert system dan artificial intelligence akan saya bacakan. Expert system atau sistem pakar merupakan sebuah sistem yang menggunakan kepakaran manusia yang tersimpan di dalam komputer yang digunakan untuk menyelesaikan berbagai masalah jenis kepakaran tertentu. Sistem ini seharusnya boleh digunakan oleh mereka yang tidak pakar untuk menyelesaikan permasalahan yang sukar. Selain dari itu, sistem ini juga dapat diartikan sebagai pembantu yang berpengetahuan di dalam suatu bidang. Sistem pakar yang baik dapat menyelesaikan masalah dengan sistem yang sempurna. Berbanding dengan seorang pakar yang tidak hanya mempunyai kepakaran dalam bidang kepakaran tertentu semata-mata. Artificial intelligence atau kecerdasan buatan adalah suatu yang mempelajari cara membuat komputer melakukan hal seperti yang dilakukan oleh manusia. Beberapa ahli sepakat bahwa kecerdasan buatan mempunyai 2 ide dasar. Yang pertama, mempelajari proses secara berpikir manusia, dan yang kedua adalah cara mempresentasikan cara berpikir manusia itu ke dalam mesin seperti komputer. Dan sistem ini pada dasarnya memanfaatkan kecerdasan untuk mengkaji pemecahan masalah dengan memakai dari pakar dan tenaga ahli yang telah dimasukkan ke dalamnya. Pengetahuan dari dalam sistem yang digunakan sebagai dasar dari sistem untuk memecahkan masalah, contohnya sistem jadwal mekanik. Kegunaan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan oleh Ratnasari. Kegunaan dari artificial intelligence atau kecerdasan buatan. 1. Dapat digunakan untuk mengurangi tingkat kesalahan yang terjadi pada manusia. AI membantu menciptakan peluang dengan akurasi yang tinggi. 2. AI dapat menjadi solusi penyelesaian masalah perusahaan. AI dapat membantu perusahaan merekam biaya ongkos bahan bakar. 3. AI bermanfaat untuk eksplorasi kekayaan alam dan juga digunakan dalam pembangunan dan proses eksplorasi bahan bakar lainnya. 4. AI digunakan untuk menggantikan peran manusia dalam bekerja pada sistem teknologi asisten digital. 5. Dapat digunakan untuk meningkatkan kapabilitas sistem komputer dan dapat menyelesaikan masalah. 6. AI dapat digunakan untuk mengambil dan melestarikan keahlian para pakar, terutama yang termasuk keahlian langka.
Kegunaan expert system atau sistem pakar. Sistem dapat dimanfaatkan dan digunakan secara otomatis, mencakup keseluruhan dari kepakaran dan sistematis. 2. Dapat memungkinkan menangani masalah yang kompleks dan lebih cepat. 3. Tujuan sistem pakar sebagai penyedia nasihat dan sarana bantu dalam memecahkan masalah di bidang-bidang spesialis tertentu seperti sains, perekayasaan, matematika, kedokteran, dan pendidikan. Sistem pakar merupakan subset dari artificial intelligence. 4. Expert system atau sistem dapat digunakan untuk membantu mencari kejelasan dan pemahaman secara efektif untuk suatu bidang kepakaran. 5. Expert system memungkinkan untuk dapat digunakan dalam membuat pengetahuan terpadu atas bidang-bidang tertentu yang relevan. Untuk implementasi buatan dalam bidang manajemen akan dibacakan oleh Syahrul Ramadhani. Implementasi atau pelaksanaan artificial intelligence atau kecerdasan buatan dalam bidang manajemen dapat diambilkan contoh pada pabrik. Di sini pabrik menggunakan komputer untuk mengontrol pekerjaan yang berbahaya dan membosankan, inspeksi dan melakukan pemeliharaan pekerjaan. Implementasi dari expert system atau sistem pakar dalam bidang manajemen dapat diambilkan contoh dengan digunakan oleh pengguna untuk menentukan suatu keputusan yang berkaitan dengan investasi, saham, atau bentuk perdagangan lainnya. Adapun contoh lainnya adalah kinerja perusahaan dan pengendalian dapat lebih baik. Hal ini dimungkinkan karena para manajer memiliki kemampuan yang lebih luas dalam memecahkan masalah. Kaitan antar expert system dengan artificial intelligence. Sistem pakar merupakan cabang dari kecerdasan buatan, yaitu dengan menyimpan kepakaran dari pakar manusia ke dalam komputer dan menyimpan pengetahuan di dalam komputer, sehingga memungkinkan aset user dapat berkonsultasi layaknya dengan pakar manusia. Program konsultasi mencoba untuk menirukan proses penalaran seseorang dalam memecahkan masalah yang rumit. Cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.